Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi tentang sebuah tema yang kami kasih judul materinya Muda, Sukses, Soleh. Pak, kenapa sih judulnya Muda, Sukses, Soleh? Karena bagaimana Bapak Ibu di saat kondisi kita bisa sukses di usia muda, tapi kesuksesan ini tidak hanya menghantarkan kita sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Bagaimana tidak hanya kita berhasil, sukses di dunia saja, tapi kesuksesan ini bisa menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan berikutnya untuk sesama kita, Bapak Ibu. Baik, bicara tentang sukses di usia muda, mungkin ada di antara Anda yang di sini usianya usia muda. Walaupun mungkin kenyataannya, ya tidak sedikit di antara Bapak Ibu yang sudah lewati masa muda, tapi tadi semangatnya senantiasa muda, no problem. Ya kalau istilahnya kasetnya boleh lama. Tapi pastikan lagunya lagu-lagu yang baru. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita berbicara tentang kesuksesan di usia muda, tentunya menjadi dambaan setiap orang. Bahkan tidak jarang kita mendengarkan kawan kita mengatakan bagaimana harapannya bisa sukses di usia muda, muda kaya raya, tua sejahtera, mati masuk surga. Itu harapannya. Tapi kita melihat dalam berproses menuju tadi, muda kaya raya, tua sejahtera. Dalam proses menuju muda kaya raya atau sukses di usia muda, tidak jarang kita melihat banyak anak-anak muda ini galau dalam menuju proses. Kenapa? Karena ini dalam masa pencarian jati diri. Kalau kita lihat Bapak Ibu banyak teman-teman kita di luar sana, di usia muda, ingin sukses muda, pasti yakin semua pasti mau. Tapi bingung, bagaimana caranya untuk bisa sukses? Sehingga banyak aktivitas yang dilakukan. Bisa yang jatuhnya di aktivitas positif ataupun negatif. Mungkin banyak di antara kita yang tadi yang merasa muda atau ingat lagi masa muda dulu dalam rangka pencarian jati diri ikut organisasi-organisasi positif ya seperti pramuka, betul tidak? Kemudian apa lagi? Ya, OSIS, Paskibra ya atau mungkin yang memiliki skill ya diasah. Ya, yang senang balap ya kayak Doni Tata nih, beliau asah, beliau punya skill ya dengan jalur yang benar, akhirnya apa? Beliau menjadi seorang pembalap profesional. Rio Haryanto, beliau asah, beliau punya skill, sehingga beliau menjadi pembalap F1 pertama dari Indonesia. Ya, luar biasa. Tapi tidak jarang, kita melihat banyak anak muda di luar sana, dalam proses ingin menjadi sukses di usia muda, proses pencarian jati diri, mereka isi dengan hal-hal negatif. Di sini Bapak Ibu, ada beberapa hal, fakta yang perlu kita pahami. Beberapa fakta yang perlu kita ketahui tentang diri kita sebagai manusia. Apa fakta ini saya hadirkan Bapak Ibu? Di sini yang membuat kita perlu hati-hati nih. Begitu kita mau berhasil dalam pencarian jati diri, terutama bagi teman-teman yang seusia nih, gitu kan, yang usia-usia muda, jangan sampai salah arah, salah mencari jati diri. Padahal kita pahami bahwa kita manusia adalah makhluk, ya makhluk Tuhan dengan penciptaan terbaik. Kan ada dalam surat Atin ayat 4, apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, jadi Allah sudah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Nah, ini menjadi modal bagi kita bahwa kita adalah makhluk unggul. Betul? Ya, kita adalah makhluk terbaik sehingga sudah selayaknya kita bisa menjadi orang-orang terbaik, manusia terbaik yang bisa memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Sekarang, kenapa pemuda spesial? Betul tidak? Kenapa pemuda spesial? Sejarah membuktikan, ya, bahkan kita punya proklamator Bung Karno, ya, beliau mengatakan, berikan saya 10 pemuda, ya, maka akan aku goncang dunia. Butuh 10 pemuda untuk bisa menggoncang dunia. Di sejarah kita juga belajar, bagi teman-teman yang muslim, bagaimana Muhammad Al-Fatih, ada yang tahu kisahnya? Beliau seorang panglima yang usianya sangat muda Bapak Ibu, beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel. Padahal setelah digempur berbulan-bulan susah untuk mencerah, akhirnya beliau menemukan ada satu celah, titik lemah bagaimana bisa menaklukkan Konstantinopel. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengerahkan armadanya Bapak Ibu, armada lautnya, karena ada satu titik armada laut di ujung sebelah sana, yang itu ada celah, tapi dia harus melewati daratan dan perbukitan. Dan apa yang beliau lakukan? Beliau bisa memimpin pasukannya mengangkut kapal-kapal besar
itu melewati daratan, melewati perbukitan, sehingga beliau bisa masuk ke titik terma dan menaklukkan Konstantinopel, dan itu adalah Muhammad Al-Fatih yang muda yang berhasil, Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini ternyata pemuda banyak kelebihan, ya. Pemuda banyak keistimewaan. Pak, bagaimana nih? Saya sudah lewat nih usia muda. Minimal Anda masih punya semangat muda. Siap? Darah muda, ya, luar biasa. Nah, baik. Untuk itu, ya, apa stepnya untuk kita bisa sukses di usia muda? Bapak Ibu, step yang pertama. Stephen Covey dalam bukunya dikatakan bahwa untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa sukses, maka begin of end. Mulailah dari hasil akhir. Jadi ketika teman-teman, para pemuda, Anda ingin berhasil, Pak. Pak, saya ingin sukses di usia muda, Pak. Anda mulai dari sisi akhir. Sukses seperti apa? Jalur mana yang akan ditempuh? Ketika Anda punya latar belakang seorang mahasiswa misalkan, seperti saya dulu memulai, Bapak Ibu. Saya seorang mahasiswa. Akhirnya saya mulai memberikan gambaran akhir. Kalau saya ingin mencapai kesuksesan di usia muda lewat jalur yang saat ini saya jalani. Kira-kira kehidupan seperti itukah, kesuksesan seperti itukah yang saya harapkan? Kita lihat. Tidak jarang, ya, begitu lulus, rata-rata seorang mahasiswa, dia menjadi seorang pencari kerja. Betul tidak? Lulus, wah, happy, senang. Tapi setelah itu, pusing. Mau minta uang kepada orang tua udah malu. Udah bukan lagi mahasiswa. Punya gebetan, mau ngelamar, bingung mau ngasih makan apa. Karena kerja pun belum dapat. Ya, sehingga kita tidak jarang kita melihat banyak orang-orang apa? Setiap lowongan karyawan di perusahaan, ya, itu sampai ngantri, Bapak Ibu. Dan saking ngantrinya, Bapak Ibu, ya, apalagi kalau saat sekarang kita melihat fenomena, ya, sekarang kita sudah masuk MEA, ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Persaingan bukan hanya lagi di antara kita, Bapak Ibu, orang Indonesia. Jadi jangan heran, jangan kaget. Di sini tidak kita pungkiri, Bapak Ibu. Semakin menyempit. Apalagi kemarin 2015. Sehingga kita melihat banyak perusahaan kolaps. Betul tidak? Melakukan PHK massal. Jadi kita tidak tahu. Ya. Sehingga kita bisa menjadi gambaran akhir. Apakah hasil akhir seperti ini yang kita harapkan? Inilah Bapak Ibu yang membuat saya pada waktu itu. Saya memutuskan ini bukan kehidupan saya. Kehidupan ini bukan kehidupan gue, gak gue banget. Dan saya melihat pada waktu itu Bapak Ibu, 2006, saya melihat satu peluang untuk sukses di usia muda. Lewat apa itu? Business scaling, Bapak Ibu. Anda bisa melihat, ini Pak Leader Kelly. Beliau bukan pencari kerja, tapi beliau pencipta lapangan kerja. Beliau bukan pencari kerja, tapi beliau pencipta bukan hanya lapangan kerja, tapi pelahir pengusaha-pengusaha baru di Indonesia. Ya. Punya kebebasan waktu, ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa punya waktu bebas dengan keluarga, bisa berbagi, Bapak Ibu. Ini cukup menarik. Ini kehidupan yang saya katakan, ini gue banget. Ini gue banget nih. Wow, yakin mau nih? Mau apa mau banget? Banget, ya. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, mulai dari hasil akhir, Bapak Ibu. Karena cara terbaik untuk mengetahui masa depan kita adalah dengan cara merancangnya dan memperjuangkannya. Jadi saat ini saatnya kita untuk merancang masa depan apa yang kita inginkan. Tetapkan itu Bapak Ibu dan kita harus siap memperjuangkannya. Oke, berikutnya. Step yang kedua Bapak Ibu. Ya, step yang kedua. Setelah Anda tentukan hasil akhir Anda, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda follow the model. Anda tetapkan Bapak Ibu, figur siapa yang ini menjadi model Anda, ini menjadi panutan Anda untuk bisa berhasil di sana. Begitu saya putuskan, masa depan saya bukan menjadi karyawan di pabrik tekstil. Masa depan saya bukan melanjutkan usaha konvensional menjadi tukang voucher Bapak Ibu. Tapi begitu saya melihat, memutuskan di bisnis kali ini, saya melihat bagaimana ada satu figur, satu model yang ini sangat menarik bagi saya anak muda. Waktu itu saya mengenal terlebih dahulu. Kami punya
Upline Pak Sucipto, ya, usia waktu itu baru 27 tahun, ya, peringkat Crown Ambassador, Platinum, Leaders Club. Bujangan yang penuh dengan kepribadian, tadi saya katakan. Apa saja? Rumah pribadi, mobil pribadi, penghasilan 50 juta, masuk rekening pribadi. Coba kalau Bapak Ibu punya anak perempuan nih, yang siap nikah, kira-kira menemukan sosok ada bujangan seperti itu bagaimana? Ya, ini luar biasa. Dan waktu itu, ya saya ikut acara Ratu Emerald Bapak Ibu. November pertama kali saya ke acara besar, Anda masih bisa lihat dasi saya masih biru, bukan dasi IK System. Dan saya melihat kembali sosok anak muda yang menjadi inspirasi. Bagaimana Pak Shoki pada waktu itu, beliau masih berperingkat Diamond Manager, tapi dengan penghasilan Silver Leaders Club. Pak Shoki yang orangnya pendiam, saya berinteraksi, ini gue banget nih, orangnya pendiam. Tapi Pak Shoki mahasiswa, Pak Shoki yang pendiam bisa menjadi Diamond Manager, saya yakin insya Allah saya pun bisa menjadi seorang Silver Leaders Club Diamond Manager pada waktu itu. Jadi follow the model Bapak Ibu, tetapkan figurnya. Dan ketika sudah Anda tetapkan figurnya, Anda sudah pilih orangnya, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah bergaul banyak dengannya. Brian Tracy, ya, dalam bukunya menyampaikan bahwa masa depan kita ditentukan oleh dua hal. Betul? Apa yang pertama? Buku apa yang dibaca dan dengan siapa kita bergaul. Artinya ketika ada banyak interaksi dengan figur yang Anda idolakan di bisnis ini, Anda mungkin bisa berinteraksi, Anda bisa setiap acara yang Anda datengin, Anda sedot energi, Anda dapat ilmunya, Anda ikutin cara kerjanya Bapak Ibu, maka insya Allah 2-3 tahun Anda yang akan menjadi seperti beliau. Jadi di sini Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita follow. Ini kata menarik yang saya dapatkan dari apa yang saya Crown Ambassador Bapak Novan Nurwanto. Ketika saya tanya sama beliau, Kang, karena kami dulu sama-sama berjuang, Pak Novan juga belum berhasil pada waktu itu. Saya join beliau baru 3 bulan. Saya tanya, Kang, bisa nggak saya seperti Pak Cipto? Ya, dan ini beliau katakan, Ki, kalau kamu mau melakukan apa yang beliau lakukan, maka saya yakin kamu akan mendapatkan apa yang beliau dapatkan. Sehingga di sini ketika Anda mau memfollow seorang leader, Anda harus betul-betul bisa mengcopy mereka, bergaul tadi. Apa saja yang menjadi tindak tanduk beliau. Yang pertama mungkin dari sikap. Bagaimana seorang Leaders Club, bagaimana seorang figur Anda yang berhasil di bisnis scaling ini. Bagaimana menyikapinya. Dan itu saya sangat belajar Bapak Ibu. Anda bayangkan saya seorang mahasiswa, bisa tahu gayanya mahasiswa bagaimana? Pakai kaos, betul tidak? Ya, kalau saya senangnya celana gunung gitu kan. Ya, ke kampus juga sepatu taruh di kampus. Kemeja juga taruh di tas. Kalau dosennya agak susah gitu kan, nggak boleh pakai kaos, kita baru pakai kemeja. Dan gaya saya Bapak Ibu, ketika memulai bisnis kali ini pasti pakai gaya mahasiswa. Dan apa yang terjadi? 3 bulan saya punya bisnis nggak kemana-mana. 3 bulan saya punya bisnis, bonus top saya hanya 100.000. Ketika saya follow the model, saya sering dimarahin oleh Pak Cipto. Ya, karena kebiasaan saya sering pakai kaos oblong, kemudian di double sama kemeja. Dan itu kebiasaan saya ketika meeting. Sampai Pak Cipto, sampai sudah kesel-keselnya, ya begitu saya datang meeting, lihat dari jauh Ricky pakai kaos di dalam kemeja. Ricky, saya langsung paham, gitu kan? Ya, kenapa? Karena ini salah. Anda bisa cek, ada nggak pengusaha profesional, dia pakai kemeja di dalamnya pakai kaos oblong. Sampai satu momen yang sepulang saya Ratu Emerald tadi di Jakarta Bapak Ibu, ini yang membuat hanya saya putuskan. Waktu itu pulang Ratu Emerald dari Jakarta, kita bermalam di rumahnya Pak Cipto karena cukup malam dan besok paginya saya harus kuliah. Saya ganti pakaian pertemuan, saya ganti dengan pakaian kuliah, pakai kaos. Hanya pagi-pagi saya pamit. Pak, pamit. Beliau lihat Bapak Ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Beliau tanya, Ki, kemejanya mana? Saya bilang, Pak, saya mau kuliah. Oh iya. Terus beliau tanya, sepatunya mana Ki? Ada di tas Pak, saya mau kuliah. Oh iya. Terus beliau tanya yang terakhir Bapak Ibu, Ki, kira-kira ke kampus, bisa jamin gak kamu tidak akan ketemu dengan prospekan? Nggak bisa Pak. Terus kalau kamu ketemu, kira-kira kamu presentasi gak peluang bisnis kali ini? Bahwa kamu punya bisnis yang internasional, yang memiliki potensi yang luar biasa dengan setelan seperti ini.
Jawabannya apa Bapak Ibu? Siapa? Dari sana saya putuskan Bapak Ibu, setiap kampus saya senantiasa berpakaian, kemeja tangan panjang, celana katun, bersepatu pontopel. Dan ini berat Bapak Ibu, ini berat saya katakan. Saya menjadi bahan olok-olok di kampus. Datang ke kampus, weh si Riki mau ke kondangan. Anda bayangkan. Ya, wih si Riki hebat udah punya laptop. Padahal kita hanya menyiapkan tasnya, karena prinsipnya katanya siapkan dulu kandangnya, nanti isinya akan isi Bapak Ibu. Tapi di sini tadi kembali, kami hanya katakan amin. Jadi pengusaha gitu kan. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Perubahan sikap ini yang kami lakukan, ternyata ini membuat kami dalam bertindak pun memiliki sikap yang berubah. Dan di sana saya menyadari, 3 bulan kemudian, saya punya bisnis dari yang tadinya bonus paling top 100.000 ini mulai naik ke angka 1 juta, ke angka 2 juta, sampai ke angka 3,5 juta Bapak Ibu. Perubahan sikap. Jadi bukan diikuti saat beliau sudah berhasil Bapak Ibu, tapi Anda contoh, Anda tiru bagaimana figur Anda, model Anda saat dia berproses, berjuang untuk berhasil di bisnis scaling ini. Itu yang perlu kita ikuti. Dan kami melihat, saya punya upline, Anovan. Saya melihat bagaimana cara beliau bertindak. Beliau tidak akan pernah pulang ke kos-kosan kalau belum jam 12 malam. Dan saya melihat ketika saya sedang nunggu rental komputer saya, jam 11 malam Bapak Ibu, ya, saya lihat upline saya di ujung gang, ya, ini sedang demo produk di warung kopi. Akhirnya kami mulai meniru. Kami melihat bagaimana beliau ternyata Pak Novan melakukan seperti itu karena beliau dibimbing oleh Pak Cipto. Saat presentasi pertama Bapak Ibu, agenda pertama seharian. Cuman Anda mengoptimalkan aktivitas. Betul-betul full tindakan Bapak Ibu. Dan itu yang kami lakukan. Saya berkomitmen pada waktu saya berjuang di bisnis scaling, saya tidak akan keluar rumah lebih dari jam 8 Bapak Ibu. Jadi jam 7, maksimal jam 8 saya harus keluar dari rumah. Salah satu alasannya karena waktu itu saya sudah cuti kuliah. Jadi jam 8 saya harus keluar rumah. Artinya ngapain presentasi. Semakin malam agenda semakin padat Bapak Ibu. Jadi Anda perlu follow bagaimana cara kerjanya. Dan ketika Anda sudah bisa follow sikapnya, Anda sudah bisa follow cara kerjanya, kami yakin Bapak Ibu. Ketika model Anda memiliki prestasi, bisa berhasil menjadi seorang Crown Ambassador tercepatkah, Royal Crown Ambassador tercepatkah, atau menjadi Crown Ambassador, Royal Crown Ambassador termuda kan misalkan, insya Allah. Saya yakin Anda semua bisa mencapai itu Bapak Ibu. Ya. Baik, step berikutnya, step yang ketiga. Apa yang perlu dilakukan? Step ketiga Bapak Ibu ketika Anda ingin sukses di usia muda adalah delaying comfort. Tunda kesenangan sesaat Bapak Ibu. Dan ini yang kadang berat. Betul anak muda? Ini yang berat. Menunda kesenangan sesaat. Banyak fenomena di teman-teman kita. Udahlah mumpung masih muda nih. Betul? Kesempatan gak datang 2 kali. Kita senang-senang, kita happy-happy. Nongkrong gak jelas. Kumpul-kumpul gak jelas, ngobrol gak jelas. Tiba-tiba gak kerasa, usia udah 30 tahun. Belum nikah. Betul tidak? Pekerjaan gak jelas. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena dia hanya mementingkan kesenangan sesaat. Dan ini yang kami coba tunda Bapak Ibu. Begitu kami memutuskan, Desember 2006, saya putuskan, saya fight di bisnis scaling ini. Saya tutup semua usaha konvensional saya. Rental komputer, counter pulsa 5 Bapak Ibu, order pakaian ke pasar, ada 5 pasar yang saya drop, saya tutup semua. Ya saya harus mengorbankan ini, delaying comfort, saya harus tunda kesenangan sesaat. Saya punya hobi futsal, main bola Bapak Ibu. Dan terus terang, ketika saya putuskan 2006 Desember, 3 tahun saya nggak main bola Bapak Ibu. Jadi kami tunda itu. Saya senang nonton bola Bapak Ibu. Tahu sendiri, Perang Bandung, maniak Persib. Persib main, jangan di televisi, kita datangin ke stadion. Saya suka nonton bola juga, Liga Inggris. Saya suka juga nonton MotoGP Bapak Ibu. Tapi begitu kami putuskan, saya ingin berhasil di bisnis scaling ini. Saya tunda kesenangan itu Bapak Ibu. 3 tahun kami nggak nonton bola. Dulu saya paham, pemain mana, ada di klub mana, transfer kemana, saya paham Bapak Ibu. 3 tahun blank, lupa semuanya. Tapi nggak jadi masalah. Kami jadi Crown Ambassador. Ya. Jadi tunda kesenangan, nongkrong ya di kafe. Ya. Lagi ada kawan saya yang kerja di McD, biasanya, nongkrong McD gratis. Oh mahasiswa dikasih gratis, siapa yang enggak? Ngiler Bapak Ibu. Ya. Tapi begitu kami putuskan, saya pengen berhasil, saya hilangin nongkrong-nongkrong.
Yang virus merah jambu nih, ada yang masih kena virus merah jambu? Tahu virus merah jambu? Ya, anak muda, ya, jatuh cinta, ya. Jadi itu tunda dulu Bapak Ibu. Kalau Anda memang sudah nggak kuat, udah nikah saja sekalian. Betul tidak? Tapi kalau masih hanya mau main, udah tunda dulu. Daripada ngabisin uang. Ngapel, betul tidak? Traktir. Belum tentu juga jadi istri. Kami tunda dulu. Tapi ini tetap ada dalam impian kami. Kami tempel dalam dream book saya. Agustus 2007, saya menikah. Padahal fotonya nggak ada, hanya kartun saja. Karena nggak ada calonnya Bapak Ibu. Jadi ini tunda dulu, dating comfort, nonton dan sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu Anda siap untuk menahan kesenangan sesaat ini, insya Allah Bapak Ibu kami yakin, 2-3 tahun ke depan Anda akan menikmati kesenangan, kenikmatan sesungguhnya. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ketika kami menunda itu Bapak Ibu, kami menunda itu, Anda bisa lihat. Di pojok kanan Anda, bukan hanya nonton di televisi, kami bisa lihat langsung. Bukan hanya nongkrong kalau di Jogja di mana mahasiswa nongkrongnya? Di Malioboro, ya. Kalau di Bandung biasanya nongkrongnya di Dago. Bukan lagi nongkrong di Dago kami, tapi kami nongkrong, ini lihat. Kami nongkrong di Kamaro Shopping Center Dubai Bapak Ibu. Ya. Jadi nongkrongnya bukan lagi di Dago atau di angkringan Malioboro, tapi Anda bisa nongkrong di Dubai. Anda tunda kesesaat. Yang tadi suka kelabing-kelabing, suka ajib-ajib, loncat-loncat musik-musik, betul tidak? Ketika Anda tahan kesesaat, Anda bisa naik ke atas panggung menjadi seorang pembicara. Anda bisa minta request musik mana saja. Anda bisa nikmati musik itu. Anda bisa menjadi pembawa acaranya Bapak Ibu. Ya, Anda tunda dulu. Ya, yang suka touring. Ya, kami dulu suka touring. Ya, kami tunda dulu untuk touring roda 2 Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa apa? Bisa kembali merajut hobi kami untuk touring roda 4. Kami tahan main futsal 3 tahun Bapak Ibu. 3 tahun. Tapi kami bayar itu setelah 3 tahun. Dengan teman-teman kayak sistem teman-teman Keling. Nah bayangkan. Ya. Dan alhamdulillah tidak hanya main futsal nggak jelas. Ya, teman saya sering main futsal, juara nggak pernah. Tapi kami alhamdulillah pernah juara. Juara 1. Ya. Nah, ini bisa yang suka wifi, selfie. Ya, selfie-nya bukan hanya di Malioboro, betul tidak? Ya, coba selfie-nya di Shanghai gitu kan. Ya, selfie-nya di Dubai, asik nggak? Ya. Kemudian bagi teman-teman yang tadi, ya, yang kena virus merah jambu nih, ya, daripada nggak jelas, ngabisin uang tapi yang jelas, jadi isi atau enggak? Kalau Anda memang sudah siap, Anda tahan dulu Bapak Ibu, Anda berjuang dulu Bapak Ibu, Anda sudah siap, Anda tinggal datang orang tuanya, Pak, saya suka dengan anak Bapak, saya mau lamar anak Bapak. Ya, gentle dong, ya. Oke, berikutnya, step berikutnya Bapak Ibu, ya, setelah Anda tadi mau menahan kesenangan sesaat. Will to last. Bangunlah kesuksesan Anda senantiasa tetap kokoh Bapak Ibu. Bangunlah keberhasilan Anda bukan hanya keberhasilan sesaat. Bukan euforia sesaat. Tapi Anda bangun dengan betul-betul. Menjadi keberhasilan yang betul-betul kokoh. Bukan hanya menikmati, yes jadi Leaders Club. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Bonusnya mulai. Itu tidak? Tapi Anda bangun dengan kokoh. Ya. Yang pertama pastikan tadi, kesuksesan Anda yang ingin Anda harapkan, sukses di usia muda, Anda impikan. Dream it. Ya. Anda betul-betul ini menjadi sebuah impian, karena ini menjadi modal Bapak Ibu. Ingat, modal kita berjuang di misi kali ini, modal uang hanya 200, berapa? 200 ribu, betul. Kalau 200 juta, saya rasa nggak perlu impian Bapak Ibu. Anda sudah fight semua, sepakat. Kalau modal Kelly 200 juta, saya yakin nggak perlu impian. Anda sudah bisa fight. Kenapa? 200 juta bro, gue bermodal. Anda pasti fight. Tapi godaan untuk kita mencapai tujuan ini cukup kuat. Makanya apa? Apa yang betul-betul Anda impikan tadi, ya, khususnya di usia muda, biar Anda bisa menghajikan orang tua. Khususnya di usia muda, biar Anda bisa bantu renovasi rumah orang tua. Khususnya di usia muda, biar Anda bisa berbagi dengan yang lain. Anda betul-betul ambil itu Bapak Ibu, Anda visualisasikan dalam bentuk dream book. Terkadang Bapak Ibu, tidak sedikit di antara kita, ini menganggap main-main dengan dream book, betul?
Hanya syarat saja, meeting sama Aplen kudu pakai Dreambook, harus pakai Dreambook. Bawa Dreambook. Dalamnya kosong. Belum plan, ini lagi berproses. Perasaan dari 3 bulan yang lalu masih proses, nggak beres-beres, nggak kelar-kelar, ini Dreambook. Jangan main-main dengan Dreambook. Desember 2006, titik mula saya di bisnis kali ini. Momentum dari Roto Emerald tadi. Saya putuskan saya mulai isi buku Foundation Pack. Saya putuskan saya mulai membuat Dreambook. Dan saya sudah mulai rancang. Kapan saya harus menikah, kapan saya punya penghasilan 10 juta, kapan saya menjadi seorang Corona Ambassador, kapan saya dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan subhanallah, 3 tahun kemudian, apa yang saya tempelkan Desember 2006, saya buka 80% sudah terwujud Bapak Ibu. Dan bukan hanya Dreambook season 1, saya bikin Dreambook season 2. Lupa, kemarin baru buka. Subhanallah. 50% apa yang saya buat, apa yang saya tempelkan dalam Dreambook Bapak Ibu, itu pun bisa terwujud kembali. Jadi jangan main dengan impian Bapak Ibu. Ya. Impikan. Berikutnya ketika Anda sudah memimpikannya, langkah berikutnya adalah plan it. Rancang impian tadi. Dan tentunya untuk merancang ini kita nggak bisa sendiri. Kita butuh seorang konsultan. Kita butuh seorang ahli yang sudah memahami tentang bisnis ini. Kita butuh seseorang yang sudah pernah nyampe ke titik yang kita harapkan, yang kita impikan. Siapa itu? Aplen kita. Pelatih kita. Jadi ketika Anda sudah tetapkan siapa yang berhasil, untuk bisa Anda datangin Aplen, plan saya punya goal seperti ini. Biar apa? Biar Aplen memberikan nutrisi, memberikan langkah-langkah. Dengan vital sign-nya Bapak Ibu. Itu yang akan memberikan satu tahapan, satu rancangan. Sehingga Anda bukan hanya euforia, tapi Anda betul-betul memiliki bisnis yang kokoh Bapak Ibu. Bukan hanya Anda yang menjadi seorang leaders club. P3 like Anda menjadi seorang leaders club. Plan it, rancang itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, untuk membuat fondasi yang kokoh, Anda cukup satu kata saja. Do it. Apapun rancangan dari Aplen Anda tinggal lakukan. Anda cukup katakan, siap plan. Apa? Siap plan. Gak ada kata lain Bapak Ibu. Dia katakan, siap plan. Kamu datang ke Roto LC, siap plan. Kamu ikut Best of the Best, siap plan. Kamu coba open market sana, siap plan. Apa tadi? Siap plan. Ya. Jadi hanya satu saja Bapak Ibu. Tentunya dengan apa yang aktif, Karena kita yakin arahan Aplen aktif. Tiada lain tidak bukan adalah bagaimana kita bisa bertumbuh berhasil di bisnis scaling ini. Sehingga itu pun yang kami lakukan. Karena yang kami tahu Bapak Ibu untuk berhasil di bisnis scaling hanya satu kata saja, siap plan. Karena kami sadar Bapak Ibu, saya sadar. Saya di kuliah nggak berprestasi, IPK saya nyaris kumlot. Tadi saya sampaikan. 2,5. Jadi kalau saya ingin berkarir menjadi seorang karyawan di perusahaan, itu sudah tidak bisa. Kenapa? Karena saya lihat lowongan di kampus, minimal perusahaan menerima lulusan tekstil, IPK 2,75. Dan harus lancar Inggris, lisan, dan sedangkan saya ancur-ancuran Bapak Ibu bahasa Inggris. Saya mau coba sukses juga di dunia konvensional, saya nggak punya figur. Tapi saya melihat punya Aplen Pak Cipto bisa sukses di usia muda, saya hanya satu kata, siap Aplen, insya Allah saya pun bisa berhasil seperti beliau Bapak Ibu. Siap? Oke, step berikutnya Bapak Ibu. Wake up the winner karakter. Bangkitkan karakter sebagai seorang pemenang. Karena pemenang itu bukan warisan Bapak Ibu. Karena juara itu bukan keberuntungan. Tapi para pemenang, para juara, mereka adalah orang yang berhasil membentuk. Berhasil melatih. Dan menanamkan karakter-karakter pemenang itu ada dalam dirinya. Sampai dia menjadi seorang juara. Inilah wake up the winner karakter. Jadi ketika Anda ingin menjadi seorang pemenang, seorang juara. Yang pertama, mereka pantang mengeluh. Sepakat? Seorang pemenang gak pernah mengeluh. Apapun yang dihadapi, penolakan,
Gitu kan? Hinaan. Ya. Boleh mengeluh? Ya boleh-boleh saja. Jadi kalau setiap kejadian Anda keluhkan kepada upline Anda, crossline Anda, downline Anda. Nanti ketika Anda berhasil di atas panggung, apa yang mau Anda ceritakan Bapak Ibu? Ceritanya udah habis. Dan karakter seorang pemenang dia pantang mengeluh. Kemudian karakter seorang pemenang dia pantang menyerah. Bukan mereka tidak gagal Bapak Ibu. Seorang juara, seorang pemenang dia pasti gagal. Tapi selalunya mereka berhasil untuk kembali bangkit dan menjadi seorang juara. Itulah mental pemenang. Pantang menyerah. Pantang menjadi beban. Itu seorang juara. Dia pantang menjadi beban. Cepat mandiri. Enggak selalu bergantung sama upline. Jangan dikit-dikit plan. Ada presentasi. Plan. Ada pasien. Plan. Mau belanja produk? Pantang menjadi beban Bapak Ibu. Tumbuhkan sikap mandiri, itulah mental juara. Kemudian apalagi? Pantang berkhianat. Karakter seorang pemenang dia pantang berkhianat. Berkhianat sama siapa? Sama siapa saja. Sama upline, apalagi sama downline. Begitupun dengan crossline. Makanya kita di Duenden belajar, betul tidak? Tidak boleh ada permasalahan keuangan. Kenapa? Karena selalunya ujungnya dia berujung berkhianat, hilang dari peredaran, hutang nggak beres. Bahkan tidak sedikit mereka yang nggak punya mental pemenang, ternyata hanya menghasilkan masalah-masalah di bisnis ini. Downline mau daftar, uangnya ketilep. Downline buka EMS, uangnya ketilep. Ada? Ada. Tapi yang salah bukan sistem, yang salah personal. Dia tidak memiliki karakter seorang juara Bapak Ibu. Makanya dia nggak berhasil, dia malah hilang di telan bumi dan menjadi seorang pecundang. Makanya pastikan Anda memiliki mental pantang berkhianat. Oke, berikutnya. Yang terakhir Bapak Ibu, step untuk Anda menjadi seorang yang berhasil di usia muda. Pastikan Anda involve God. Libatkan Allah dalam proses Anda berjuang di bisnis ini. Libatkan Tuhan Bapak Ibu. Karena yakini Bapak Ibu, keberhasilan yang kita raih ini bukan karena kehebatan diri kita. Keberhasilan yang kita raih ini adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Karena hasil itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Tapi kewajiban kita sebagai manusia, sebagai makhluk adalah untuk berjuang, memaksimalkan ikhtiar. Tapi tetap yakini juga Bapak Ibu. Tetap yakini bahwa setiap apapun ikhtiar kita, setiap apapun proses kita, tidak ada yang sia-sia. Yakini itu. Karena itu janji dari Allah. Sekecil apapun, sebesar bizarah pun, kebaikan itu pasti ada balasannya. Jadi ketika Anda presentasi dapat penolakan, nggak usah nangis. Apalagi sampai pukul-pukul bantal di kamar. Anda ikhlas saja, nanti tulus sudah. Biarkan hasil Allah yang kasih. Permasalahan nanti Allah kasihnya apakah cash and carry, Anda presentasi langsung laku produk, Anda presentasi langsung closing aplikasi, itu adalah hak Allah. Atau mungkin Allah tunda nih hasilnya besok lusa. Sehingga mungkin tidak jarang kita mengalami, tiba-tiba dapat telepon. Di Keling ya? Iya, pesan klorofil dong. Pernah mengalami? Banyak banget yang pernah mengalami. Betul tidak? Artinya apa? Itu adalah hasil yang Allah tunda. Dan Allah kasihkan. Di saat kita betul-betul membutuhkan Bapak Ibu. Atau mungkin nanti ketika Pak, kok saya sudah 3 tahun Pak, kok nggak nyampe-nyampe Crown Ambassador? Saya sudah 5 tahun Pak, kok nggak nyampe-nyampe Crown Ambassador? Ikhlas saja Bapak Ibu. Mungkin hasilnya Allah tabung untuk kita jemput di akhirat kelak Bapak Ibu. Libatkan Tuhan. Sehingga setiap aktivitas akan enteng, akan ringan. Tidak menggerundel. Nah, apalagi nih Bapak Ibu, ini satu rumus yang menarik ketika Anda di bisnis ini, Anda seorang pedagang, Anda seorang pengusaha. Siapa di sini yang usahanya pingin tidak pernah rugi? Boleh angkat tangan? Normal berarti. Ini menarik Bapak Ibu. Kita sedikit belajar dalam Quran surat Fatir ayat 29. Ini artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rizki yang dianugerahkan kepada mereka dengan diam-diam, ataupun
terang-terangan, maka mereka itu adalah yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Ini rumus loh Bapak Ibu. Ini rumus dari Allah. Ketika Anda ingin perniagaan Anda tidak pernah merugi Bapak Ibu. Membaca kitab-kitab Allah. Yang kedua apa? Mendirikan sholat. Jadi jangan sampai nih, karena Anda sibuk berjuang, sibuk presentasi, Anda lupa. Sholat ketinggalan, sholat diakhirkan. Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Anda dapat bonus di keling, Anda lupa membayar zakat dan sedekah. Tapi ketika Anda lakukan ini Bapak Ibu, insya Allah Anda memiliki perniagaan yang tidak pernah merugi. Siap? Ya. Dan ini kita banyak belajar dari pemimpin-pemimpin kita. Ya, Pak Razi, ya. Kemudian pemimpin Anda, bangun yayasan anak yatim. Pak Rifai, saya sering melihat mengundang anak-anak yatim untuk buka bersama, untuk saling berbagi Bapak Ibu. Sehingga Pak Razi pernah menyampaikan bahwa keberhasilan Keling saat ini, berhasilnya Keling melewati banyak ujian bukan karena Keling hebat, bukan karena Pak Razi hebat, tapi beliau sampaikan keberhasilan ini karena banyak doa anak-anak yatim yang terlibat dalam bisnis kita. Ya. Libatkan Tuhan Bapak Ibu, ya. Itu Bapak Ibu 6 tahap. Ya, ketika Anda ingin berhasil di usia muda atau Anda yang ingin segera sukses, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu bekal Anda untuk mencapai keberhasilan. Dan terakhir, bagi Anda teman-teman yang muda, ada satu pesan dari saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Sekian dari saya, selamat berjuang Bapak Ibu, sukses buat Anda. Go Royal Crown Ambassador, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.